Hebatnya, sebetulnya saya tidak maksa ya, cuma kalau udah tahu diam aja syukur. Jadi sebetulnya pelajaran penting dalam hidup kita adalah pelajaran syukur, karena nyata, nikmat itu nyata, semua nikmat. Bagaimana syukur itu? Satu, hati hakul yakin semua nikmat milik Allah, dari Allah, milik Allah, dari Allah. Kalau mau mengamalkan Al-Quran dari awal, sibuk saja menyebut nama Allah, pasti beda urusannya. Makin banyak kita menyebut nama Allah dengan ikhlas dan benar, fadhkuruni adzkurkum, Allah akan memperlakukan kita spesial. Masalah hidup kita adalah kurang ingat Allah. Karena kalau ingat Allah, Allah akan menolong kita. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, lisan dituntun, sikap juga dibimbing. Semua urusan ada dalam genggaman Allah. Dan yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau mau mengamalkan Al-Quran, banyak minta dulu, banyak syukur dulu. Kan? Kurang jelas jawabannya. Yang betul. Banyak mana yang kita minta dengan yang Allah beri? Luar biasa. Pemberian dari Allah, Masya Allah. Kalau kita ingin memiliki sifat roja, harap kepada Allah, sudah, supaya kita tidak cemas dengan nanti, besok, lusa yang akan datang, yang belum terjadi, supaya kita tidak cemas dengan jaminan Allah kepada yang belum terjadi. Caranya adalah ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Ingat kepada pemberian Allah, syukuri pemberian Allah, hakul yakin nanti besok lusa yang akan datang Allah beri tambahan nikmat. Yang lebih hebat untuk mendatangkan nikmat itu bukan hebatnya ingin, tapi hebatnya sebetulnya saya tidak maksa ya, cuma kalau udah tahu diam aja syukur. Jadi sebetulnya pelajaran penting dalam hidup kita adalah pelajaran syukur, karena nyata, nikmat itu nyata, semua nikmat. Bagaimana syukur itu? Satu, hati hakul yakin semua nikmat milik Allah, dari Allah, milik Allah, dari Allah. Tidak ada pemilik yang lain selain Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang sehalus apapun sampai sebesar apapun pasti milik Allah, pasti Allah yang membagikan. Selain Allah adalah jalan. Jangan bersandar kepada jalan, tapi bersandar kepada pemiliknya. Dokter bisa menyembuhkan, sebetulnya kalau jawabannya mantap tuh enak dengan dokter bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Lalu Allah menyembuhkan lewat apa saja. Mungkin di satu tempat tidak ada dokter, Allah memberi kesembuhan lewat dedaunan. Banyak di hutan belantara
kaum-kaum ciptaan Allah yang tidak ada dokter. Ada yang lewat tusuk jarum, ada tusuk jari, ada tusuk sate. Berbagai cara Allah menyembuhkan. Ada yang dengan Al-Fatihah, ya kan? Kalau yakin Allah yang maha menyembuhkan, Masya Allah. Saudara selamat kesini, jarang yang berpikir bahwa kita bisa di sini selamat itu Allah yang menyelamatkan. Perasaan itu kalau datang ke satu tempat selamat ya sudah begitu saja. Padahal sangat banyak peluang terjadi sesuatu di jalan. Keserempet, kelindas, ketabrak, tergelincir, digigit anjing, genteng jatuh, kecemplung. Lihat sekarang di medsos ya, kejadian-kejadian yang tidak diduga. Barang siapa yang jarang memikirkan nikmat itu dari Allah, dia kurang bersyukur. Coba, bisa nafas, nikmat bukan? Harusnya sekarang dikasih kantong kresek, bungkus ke sini. Silahkan ingin apa? Pasti nanti semuanya cuma ingin satu. Ingin apa? Ingin nafas yang selama ini tidak disyukuri bisa nafas. Biasanya nikmat itu baru dirasa kalau hilang. Ini maaf ya, kita jarang mensyukuri punya pantat, kecuali lagi bisul, ya kan? Terus sembuh. Oh, saya sih alhamdulillah enggak ya, dan enggak mau. Tapi dulu pernah qadarullah tulang ekor bengkok, enggak lah, entah gimana lah, saya tidak mengerti. Jatuh. Ya waktu itu memang ujiannya ikut terjun payung dan mendaratnya harusnya di rumput tapi jadi di aspal. Akibatnya bengkok. 1 tahun itu tidak bisa duduk normal. Sewaktu itu benar-benar terasa mahalnya sebuah duduk. Ketika duduk itu tidak ada, tidak bisa dinikmati. Ayo mulai sekarang ingat nikmat bentuk apapun langsung ingat. Ingin nikmat apapun minta kepada, itu orang syukur. Kalau kita masih berharap dari selain Allah, pasti tidak bahagia. Karena yang kita harapkan itu tidak bisa memberi nikmat kecuali Allah yang mengizinkan. Belajar untuk bersyukur, diantaranya belajar untuk tidak berharap, tidak bersandar, tidak ngarep-ngarep dari selain Allah. Enak hadirin. Hidup tidak berharap ke makhluk itu tenang. Hidup tidak berharap ke makhluk, izzah kita, kehormatan kita terjaga. Hidup tidak berharap ke makhluk itu membuat hidup ini lebih terhormat. Silakan kalau sudah minta-minta, pasti izzah kita turun. Betul? 2. Lisan. Afdhalul du'a alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Sesudah yang pertama, yakin semua nikmat milik Allah, minta apapun ke Allah dulu sebelum ke siapa-siapa. Yang kedua, syukuri apa yang sudah Allah berikan. Maka bangun tidur itu doanya apa? Allahumma barik lana salah hadirin, itu doa lapar. Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Buka mata, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup, masih bisa melihat, saya berteduh, saya di atas kasur empuk, alhamdulillah. Duduk, alhamdulillah bisa duduk.
Berapa banyak yang tidak bisa duduk? Trek-trek, alhamdulillah tulang masih komplit ya. Berapa banyak yang tidak bisa bergerak badannya? Turun dari kasur. Berapa banyak yang tidak bisa turun dari kasur? Melangkah. Berapa banyak yang tidak bisa melangkah? Kenapa kita tidak syukuri? Oh, lupa nafas. Alhamdulillah gratis. Maaf ayam kalau kurang mirip kata ayam. Masya Allah. Tuturut munding, bukan tuturut ayam. Bagaimana kalau dengar suara ayam berkokok? Alhamdulillah, telinga bisa mendengar. Masya Allah. Pergi ke toilet, alhamdulillah, toiletnya dekat. Saudaranya Bak KKN di desa dulu harus ke sungai. Ada pintu, syukuri. Mau ke toilet nggak ada pintunya, gak tenang. Pegang kunci, alhamdulillah. Pernah lihat toilet yang nggak ada kuncinya? Galau. Harus posisinya beda. Lihat air, alhamdulillah. Gayung, alhamdulillah. Saudara belum tahu sih penderitaan tidak ada gayung. Sabun, ada air. Oh ya Allah, jangan diucapkan alhamdulillah ya Allah, ada kloset, alhamdulillah. Ada adabnya. Di sini tuh nggak bisa, nggak bisa. Maaf ya, saya mohon maaf ya. Maaf sekali ya. BAH buang angin halus ya. BAK, BAB itu bagian dari nikmat. Enggak bisa lepas hati ini dari Allah. Siapa yang ngatur kita bisa membuang itu? Benar? Itu nikmat dari Allah. Coba saudara tidak bisa buang angin, bisa dioperasi itu? Tidak bisa buang air kecil, itu masalah besar. Termasuk tidak bisa BAB. Makanya jangan juga menjadi dramatis. Alhamdulillah ini nikmat. Terimalah kawan-kawan, saya berbagi nikmat. Beda ya, nikmat itu untuk pelaku. Tapi bagi objek wisata ini maaf saya mohon maaf. Tetapi kita harus sadar gimana kita makan masuk ke sini, siapa yang ngurus? Gak kebayang kita kalau harus ngurus makanan. Aduh, paru-paru kerok, aduh berat. Bagaimana? Gak kebayang lah hebatnya Allah mengurus tubuh ini. Dipisahkan, ada air ludah yang bisa menghancurkan bakteri yang tidak baik. Masuk ke sini nggak tahu klepnya bagaimana, masuk ke lambung, ada segala macam, ada geras peristaltik, diperas terus semua ke sini beredar sampai ke ujung-ujung ini dapat nutrisinya, oksigen, protein dan sebagainya ya. Sisanya ampasnya buang. Oh, Masya Allah. Ini proses super rumit. Siapa yang pernah dioperasi itu diganti pembuluh dahlan iskan ya, katanya berapa, hanya setengah meter saja habis berapa miliar? 500 juta, hanya murah kan ya, 50 cm pembuluhnya ya. Sedangkan di tubuh ini ada berapa? Beliau sudah mengukur 200 km dikali berapa? 1 miliar, hampir berapa triliun hanya pembuluh darah aja. Ini belum mata bisa kedip. Ini kita kan harus ngedipkan mata, capek nih, kedip buka. Aduh capek ya Allah, tidur udah beres, nggak ngebuka lagi, dada lupa. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, kita nggak tahu apa-apa.
Makanya kalau ngaca teh ya, jangan mengagumi wajah, jangan mengagumi tubuh, tapi apa yang Allah urus di sini itu bisa nangis tuh hadirin. Lihat mata aja, ya Allah, saya bisa melihat, bisa tahu. Ini alhamdulillah saya bisa membedakan warna-warni. Coba kalau nggak bisa tahu warna-warni atau salah warnanya, bisa berantakan ini santri masa keemasan dimasukin ke TK yang penciuman. Alhamdulillah. Maka kalau ada yang bau ketek tuh bersyukur karena normal. Coba kalau hidung kita beda-beda satu sama lain, ada yang bau ketek tapi dalam hidung kita seperti anggrek. Cik colek atuh irung abdi. Alhamdulillah standar, betul tidak? Ini gimana para ibu sedunia rapat untuk menstandarkan saraf hidung? Allahu Akbar. Diatur sama, nggak tahu gimana hidung ini, lidah yang cuman segini-gininya, ya, ini sama pahitnya, manisnya, asin, asam. Gimana? Siapa? Kenapa lidah kita sama? Siapa yang ngatur lidah ini? Coba beda-beda. Yang satu pedas, ini legit, asam, tuh keruh. Makan cabai tuh udah serasa tomat. Dibuat sama oleh Allah. Makanya restoran laku. Kalau beda-beda nggak ada yang laku. Masya Allah. Rambut, coba kecepatan tumbuhnya tuh bareng dan sama ukurannya. Coba ting satu si eta mah sageng curug. Ini mah sama. Coba kalau bring di sini enggak. Alhamdulillah. Dan berhenti di sini, kumaha rambutan semua. Ini ada bulu alis, ada bulu mata, ada bulu hidung. Untung nggak kompak. Coba kalau ngabring semua. Dan ini serius hadirin. Ini teh nikmat. Tahu nikmat rambut tuh ada dua. Satu, ada akarnya di balik kulit dan ada yang di luar kulit. Coba kalau cuma salah satu. Saudara punya akarnya aja, nggak ada yang nongol, gundul, betul tidak? Sekarang ada di luar aja, nggak ada akarnya, cukup sekali nyisir satu gundul. Masya Allah. Tapi kalau udah giliran beruban, nikmati ya, nggak usah stres dengan uban, enjoy saja, nggak usah memaksakan diri ingin seperti muda terus. Nikmati jadi tua. Udah tubuh ini bukan milik kita. Alhamdulillah. Benar? Alhamdulillah. Duh, itu baru segini aja ya. Belum air mata, jumlahnya ngepas. Coba kalau kebanyakan, Pak. Tapi yang paling horor adalah kalau air ludah kita kebanyakan, pasti nggak ada wibawa, Pak. Pidato kenegaraan, saudara. Saya gimana nasibnya? Ceramah ngacai terus. Basah gak dia, aduh, tolong. Gimana? Siapa yang ngatur? Kenapa air ludah ini ngepas? Gigi kita kan tumbuh, betul tidak? Alhamdulillah berhenti memanjangnya. Coba makin tua makin kumaha abdi. Kakek-kakek nenek-nenek kan jadi begini terus. Lidah kompak dengan gigi tanpa diatur. Ini saya ngomong begini lidah main terus nih. Gigi juga buka tutup. Alhamdulillah di tempat yang segini sempitnya aman. Kuku, alhamdulillah yang memanjang kukunya bukan jarinya. Gimana kalau jari yang memanjang? Tiap Jumat potong jari.
jerit TK cing jarerit. Hebatnya yang manjang kukunya, tapi kuku ini nggak ada darahnya dan tidak ada sakitnya. Bayangkan kalau kuku ini memanjang tapi pakai sakit, pakai berdarah, beda urusannya. Rambut kita ini ada tukang cukur, tidak ada sakitnya rambut ini dan tidak ada darahnya. Masya Allah. Makanya udahlah hidupnya alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau kita senang alhamdulillah tuh jadi dunia tuh beda, jadi seperti nikmat aja. Itu baru tubuh, belum dengan interaksi, belum pakaian, belum ketemu orang, belum ilmu, belum lagi aib ditutup oleh Allah, dosa ditutup oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bisa begitu udah bedalah hidup, pasti beda. Udah nggak ribet dengan keinginan, tapi Allah akan mendatangkan nanti.